sekolah. Tentunya kalau kita yang sholat berjamaah di sekolah adalah sholatnya sholat zuhur ya. Kalau yang lain itu di rumah. Kemudian yang selanjutnya menyajikan hasil analisis dan rencana aksi dalam bentuk presentasi yang menarik. Nah, di sini nanti kalian akan mempresentasikan apa sih proyek yang kalian dapat, analisis yang kalian dapatkan seperti apa. Nah itu ya. Kemudian yang harus kalian tahu apa sih yang namanya sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Kenapa harus dilakukan setiap hari? Nah kalau P5 ini itu namanya kebiasaan ya, agar kita terbiasa melakukannya tanpa ada paksaan. Jadi kita sholat berjamaah tadi bukan karena dipaksa sama ibu Atika atau kepala sekolah yang lain atau guru-guru yang lain, tapi karena kesadaran diri sendiri. Nah di sini sholat berjamaah. Nah tema kita hari ini tentang meningkatkan kualitas ibadah dan kehidupan sosial melalui sholat zuhur berjamaah. Jadi kita tingkatkan ibadah kita. Selain itu kita tingkatkan kehidupan sosial kita. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu berhubungan dengan orang lain, ya. Gak sholat sendirian, tapi sholat bareng dengan orang lain. Jadi harus disiplin. Kalau nggak disiplin, nanti orang udah sholat kita belum sholat, belum datang. Kita masih baru wudu. Nah itu ya. Ini kita kan ini selalu kita lakukan. Jadi kita tingkatkan lagi itu. Kemudian, nah dari kegiatan ini sendiri, sholat zuhur berjamaah itu sendiri, itu akan meningkatkan ketaatan kita terhadap ibadah. Kita taat beribadah. Tuh zuhur kita harus sholat. Walau entah di rumah kalian sholat atau enggak, yang jelas kalau di sekolahan kelihatan yang sering rajin sholat atau enggak itu biasanya juga di rumah dia malas. Kalau di sekolah malas. Nah kita tingkatkan lagi dengan kita rajin sholat berjamaah di sekolah. Semoga di rumah juga kita akan rajin sholat berjamaah. Apalagi laki-laki ya, laki-laki itu sebaiknya sholatnya berjamaah. Kalau nggak di sekolah ya di masjid, ya kan? Kemudian selain itu juga ya dengan kita bersolat berjamaah tadi kita akan memahami nilai-nilai agama. Ya, kita tahu derajat ya sholat berjamaah itu lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendirian. Ya dapat pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Nah itu ya, makanya kita penting untuk sholat berjamaah. Selain itu juga kita akan gotong royong gitu. Gotong royong sini maksudnya ya bekerja sama ya. Kita kerja sama. Nanti kalau kita sebelum sholat tempat sholatnya misalnya kotor, kita bersihin dulu. Nanti kita akan kerja sama di situ kan. Kita antrian untuk wudu. Nah itu untuk dari kerjasama, gantian kita untuk wudunya. Kemudian selain itu kita bisa saling mengingatkan temennya. Oh kita nanti sholat zuhur yuk, bareng-bareng, wudunya bareng kan itu kan. Jangan janjian kita nanti nggak usah sholat keluar, jangan ya. Itu ya. Sementara ya yang ingin kita capai dengan adanya sholat berjamaah tadi agar apa? Agar kalian itu punya akhlak yang mulia ya. Selain itu juga mendorong kita untuk bekerja sama ya, saling kerja sama. Ada yang nyiapin sajadahnya ya kan, ada yang bawa mic-nya, ada yang bawa ininya soundnya. Nah itu berarti untuk kerja sama. Nah itu ya. Selain itu juga mengajarkan kedisiplinan dan kemandirian. Jadi kita harus disiplin ya. Disiplin harus tepat waktu, mandiri. Ya mandiri itu kita untuk sendiri, nyiapin sendiri untuk kebutuhan kita untuk sholat. Jadi dari apalagi perempuan dari rumah otomatis sudah bawa apa? Alat sholat. Laki-laki identifikasi ini tugas di bagian kan tugasnya ya, lembar kerja kalian. Nih kelompok 1 ya. Nanti dituliskan ilmunya. Kelompok 2, kelompok 3. Oke. Nah coba lihat tugasnya masing-masing untuk kelompok 1. Kelompok 1 apa tugasnya kelompok 1? Untuk kelompok 1 dia ya observasi tentang sholat berjamaah, kehadirannya yang tidak tepat waktu apa. Terus tugasnya mewawancarai temennya ya, diwawancarai temennya kenapa sholat ya, paham di kelompok 1 ya, kenapa sholat, ada apa masalahnya apa ya, itu kamu wawancari. Kamu lihat juga apa faktor yang menyebabkan dia telah sholat atau tidak mau ikut sholat berjamaah.
Oke, ya Kang, ini ya kita presentasi dulu yang kelompok 1. Ayo langsung. Ya di sini Pak. Naik ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang deskripsi proyek yang memiliki 2 soal, 2 jawaban, serta proyek poster. 1. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan siswa kurang disiplin dalam beribadah, baik itu dalam hal kehadiran di sholat berjamaah, ketepatan waktu, atau pelaksanaan sholat sunnah. Jawabannya adalah dalam 1 minggu terakhir kami melakukan observasi di musola sekolah untuk melihat kedisiplinan teman-teman dalam sholat berjamaah. Berdasarkan catatan terdapat beberapa hal yang kami temukan. 1. Kehadiran tepat waktu. Sebagian besar siswa hadir tepat waktu untuk sholat zuhur dan asar, tetapi beberapa siswa sering terlambat pada sholat maghrib dan isya. 2. Jumlah yang hadir. Pada sholat zuhur dan asar, sekitar 70% siswa hadir tepat waktu. Pada sholat maghrib dan isya, hanya sekitar 50% siswa yang hadir tepat waktu. 3. Alasan keterlambatan. Beberapa siswa terlambat karena kesibukan di kelas. Ada juga yang terkadang lupa waktu atau tidak segera bergegas menuju musola setelah pelajaran berakhir. 2. Tentukan beberapa tantangan utama yang dihadapi siswa terkait dengan kedisiplinan beribadah. Jawabannya adalah kami mewawancarai 10 teman sekelas dan 3 guru agama mengenai kebiasaan dan tantangan dalam melaksanakan sholat berjamaah. 1. Teman sekelas. Banyak yang merasa sibuk dengan tugas dan jadwal pelajaran yang padat, sehingga sulit mengatur waktu untuk sholat tepat waktu. Namun, sebagian besar mengakui pentingnya sholat berjamaah sebagai cara untuk meningkatkan kedisiplinan. 2. Guru agama menyarankan agar siswa membuat pengingat sholat dan mengatur waktu istirahat dengan baik, supaya bisa mengikuti sholat berjamaah tepat waktu. Berikut poster yang dapat kami buat dengan judul "Sholat berjamaah memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan sholat sendirian". Poster ini berisi gambar yang menarik tentang pentingnya melaksanakan sholat tepat waktu dan berjamaah. Jangan tunda sholat, jadikan ibadah prioritas utama. Poster ini juga akan ditempelkan di musola dan ruang kelas untuk mengingatkan siswa akan pentingnya disiplin dalam beribadah. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa poster
hasil poster buatan kami yang berjudul Sholat Berjamaah Penghubung Hati dalam Kebaikan. Ya, diam dulu, mantap. Nah, biar kelihatan, biar kebaca. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua ya, bagus-bagus tadi posternya. Semoga dengan kegiatan kita hari ini itu bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kita akan lebih rajin untuk sholat berjamaah. Ya, karena waktunya juga sudah habis, kita akhiri dengan bersama-sama berdoa. Yuk, dibikin doa masnya. Semua siap, berdoa mulai. Assalamualaikum adik-adik, ayo kita sholat yuk. Ayo sholat. Ayo sholat yuk. Ayo sholat yuk. Sholat sendok. Ayo sholat yuk. Baris antrian, baris. Sampai situ nak. Ya, sampai situ sini di atas situ. Ya sama sini. Sebelah kanan dulu, baru kiri. Nah, ayo Fatimah. Siap. Mulai ngantri ya. Ini 2 orang, Adini sama itu ya, sama Dona. Oh iya. Udah itu deh. Antri. Kami dari tadi. Ya, masukin kanan ke gudang. Baru ditutup lagi.
Ayo yang belum wudu lah nak. Wudu. Iya, yang belum wudu. Lah. Ya, dipasang itu. Ya, persiapan sholat zuhur berjamaah. Ayo, dipajang lah itu. Nah, Rapaldo, panggil Rapaldo. Tapi bentar lagi, belum 15 menit lagi. Satu lagi. Sini Bu. Ya Allah, Bu. Sini itu, Pak sini sih. Tolong sholat. Langsung nempel gitu. Buatlah banyak-banyak. Nah, ada tempel lah yang lain. Yang tempat robeknya itu tempel juga. Yang atas itu. Ada yang robek itu di pinggiran tuh. Ini nih. Jangan lewat sini. Di atas ini boleh nggak, Bu? Ya. Nah. Atasnya lagi. Satu lagi. Nih, cepat. Nih, 4. Wih, aku mau. Ini satu lagi. Yang mana? Kamu itu, Mbak. Masuk. La ilaha illallah. لا إله إلا الله وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم إقامة الصلاة سووا صفوفكم إقامة الصلاة artinya luruskan barisan ya paham? Allahu Akbar. Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرحم صلاة تنادينا بها من جنة والآفات وتمنينا يا الله يا الله يا الله يا الله بالحج إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وأخواننا يا رب كما ربينا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين واجعل بيننا وبينهم وارحم واغفر بالله العلي العظيم اللهم وزد قلوبنا وعزيتنا وحلنا من الرحمة انك انت الوهاب لا